salah pas waktu itu masih aku angkatan 2022 itu angkatan yang keempat. Dan waktu itu pun juga belum masuk vokasi. Cuman fakultas teknik dan diploma 4 gitu. Nah, waktu itu aku juga daftar di situ dan akhirnya ya alhamdulillahnya diterima gitu. Jadi sebenarnya adalah sama jurusan di SMK gitu. Oke, terus menurut Mas Mister sendiri gimana sih suasana kuliah di vokasi ini? Oke, untuk kuliah di vokasi ya. Halo teman-teman, welcome to Podavi, podcast anak vokasi. Dengan aku Danu. Aku ini. Kita sebagai host Podavi episode 2 kali ini. Ini gimana nih kabarnya Mbak Wendy? Baik nih Kak Danu. Ya ini siang hari sangat cerah sekali ya. Iya panas banget nih. Ini tempatnya juga bagus gini kan? Iya. Semoga teman-teman enjoy ya dengerin dan nonton kita nih sepanjang podcast ini. Ya, bagi teman-teman yang nggak tahu, Podavi ini program dari PSDM BMKM FUNY, di mana kita tuh bakal nemenin kalian nih kalau kalian mau nugas, makan, atau ya sekedar cari hiburan-hiburan aja lah buat didengerin. Di Podavi ini kita bakal nge-share banyak insight-insight menarik atau informasi-informasi menarik lah dari pembicara-pembicara yang pastinya sudah berpengalaman ya Kak Wendy. Betul. Iya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng nih sama mahasiswa yang kayaknya udah kenyang banget nih sama pengalaman di dunia kampusnya. Udah ngerasain banget di dunia industri, dapat beasiswa bergengsi, menang lomba, sampai jadi ketua BEM Siapa tuh Kak? Kepo. Langsung aja kita sambut Mas Gustaf Syafri Masrullah, tepuk tangan. Ya, ini dia Mas Gustaf. Gimana nih kabarnya Mas Gustaf? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik juga ya. Oke. Mas Gustaf, gimana nih? Udah makan belum siang ini? Waduh. Sepertinya belum kalau di Wates ya, karena tadi aku perjalanan dari Solo. Sebenarnya bukan Solo sih, tapi masih dalam Surabaya, jadi di Kartasura itu aku juga tadi berangkat dari sana. Tentu udah makan, tapi kalau di sini belum. Oh, berarti dari Solo ya Mas? Jauh-jauh itu. Oke, ini ada makanan nih. Oh iya. Iya. Iya, nanti ambil aja lah. Aman. Terima kasih ya Mas Gustaf udah mau meluangkan waktu untuk datang ke podcast kami gitu, untuk memberi informasi ke mahasiswa vokasi lah atau calon mahasiswa vokasi ini. Oke, di sini mungkin boleh lah Mas perkenalan sedikit lah. Mungkin dari teman-teman ada lah yang belum tahu. Oke, jadi perkenalkan teman-teman, nama aku Gustaf Syafri Masrullah. Aku dari Prodi D4 Teknik Elektro angkatan 2022. Di sini aku diundang sama teman-teman PSDM BMKM FUNY sebagai narasumber di Podavi kali ini. Seperti itu. Oke Mas, terima kasih. Itu dia ya perkenalan singkat dari Mas Gustaf. Lanjut ke segmen utama di hari ini, yaitu membahas tentang pengalaman-pengalaman dari Mas Gustaf nih. Di episode kali ini judulnya apa Kak? Kuliah Vokasi No Basa-Basi. Asik. Mungkin Mas Gustaf bisa ikut dulu. Ini judulnya itu ya Mas, Kuliah Vokasi No Basa-Basi. Iya. Kuliah Vokasi No Basa-Basi. Iya. Nah, langsung kita mulai aja nih Mas. Mas Gustaf kan dulu dari SMK, terus lanjut ke teknik elektro. Apa sih yang bikin Mas Gustaf yakin buat masuk ke jalur vokasi, khususnya fakultas vokasi UNY ini? Oke, yang pertama aku dulu kan SMK ya. Iya. SMK dulu itu aku jurusan otomasi industri. Di situ pun aku belajar tentang elektro dan elektronika, kemudian tentang sistem otomasi yang ada di industri juga. Iya. Nah, aku mencari-cari tuh jurusan-jurusan yang memang selinear sama jurusanku pas waktu SMK gitu. Jadi ya mungkin di sini aku asalnya dari Malang ya. Iya. Aku asalnya dari Malang, tapi kenapa kok nggak kuliah di Malang gitu ya? Nah, atas juga. Kenapa di vokasi juga? Ya vokasi juga gitu ya. Tapi mungkin pas back dulu di tahun 2022 itu aku udah mencoba daftar ke UB
Tapi ya seperti itulah, karena aku ya mungkin kurang beruntung, jadi aku nggak masuk UP. Akhirnya aku lihat-lihat lagi ada univ negeri di Jogja. Nah aku juga tertarik dari segi daerahnya juga. Yogyakarta kan Yogyakarta. Anak-anak culture gitu kan. Culture. Tapi ya enggak lah. Yang penting aku kan kuliah gitu ya. Iya. Kuliah di kebetulan di UNJ itu ada vokasi, dan kalau nggak salah pas waktu itu masih aku angkatan 2002 itu angkatan yang keempat, dan waktu itu pun juga belum masuk vokasi, cuman fakultas teknik dan diploma 4 gitu. Nah waktu itu aku juga daftar di situ dan akhirnya ya alhamdulillahnya diterima seperti itu. Jadi sulitnya adalah sama jurusan di SMK gitu. Oke, terus menurut Mas Mister sendiri gimana sih suasana kuliah di vokasi ini? Oke, untuk kuliah di vokasi ya, mungkin ini yang aku rasain di vokasi Wates. Ya sepi. Iya, kamu nggak sih? Gak apa-apa sih, emang Iya, agak sepi ya Mas. ada dibandingin Jogja ya. Oke, kuliah di vokasi itu ya menurutku lebih enak karena kan kita ada di daerah ya, di kampus Wates, kemudian ada lagi di kampus Gunung Kidul. Nah itu kebetulan debat elektor itu kan ada di Wates. Nah aku kuliah di sini tuh merasa ya enjoy aja, nyaman, karena di sini tuh lebih sepi, lebih hening daripada di Yogyakarta. Karena ya tau sendiri lah, di Yogyakarta itu udah padat banget. Berangkat pagi itu udah macet, sore pulangnya itu juga udah macet. Kalau di sini kan beda gitu ya, apalagi teman-teman di Gunung Kidul. Jadi ya kita harus bersyukur sih, daripada kita mengeluh, mendingan kita bersyukur kok kita dapat di vokasi Wates ataupun di vokasi Gunung Kidul seperti itu. Nah, tapi banyak banget loh Mas yang menganggap vokasi itu jadi plan B, termasuk aku sendiri. Kalau dari Mas Mister sendiri, gimana sih caranya biar mahasiswa itu bisa bangga jadi anak vokasi? Bisa bangga menjadi anak vokasi ya. Sebenarnya itu dari diri teman-teman ya. Meskipun itu kalian menjadikan vokasi itu plan B, tapi kalian juga harus bisa adaptasi. Karena apalagi kalau dari SMA ya, ini dari SMA. Dari mana? Mana tuh sekelas SMA kan ya? Iya. Ya. Mungkin kalau dari SMA pun di vokasi juga agak menggebu-gebu atau agak kesusahan lah mengajarnya, karena basicnya itu kan di praktek. Kalau SMA kan lebih ke teori gitu ya. Cuman untuk di vokasi sendiri, jika teman-teman itu menjadi pilihan yang kedua, teman-teman juga bisa beradaptasi tadi yang aku bilang, biar teman-teman juga merasakan ternyata di vokasi itu berbeda dengan teman-teman yang ada di sarjana biasa atau sarjana S1 itu, karena kita kan sarjana terapan gitu ya. Nah, peluang-peluang apa aja yang bisa didapatkan oleh teman-teman vokasi? Misalkan salah satunya kita mendapatkan mata kuliah praktikum itu lebih banyak daripada teman-teman S1. Kemudian juga dari segi industri itu lebih banyak pilihannya yang di teman-teman diploma atau di S1-nya. Kalau menurut aku mungkin lebih banyaknya kita di industri itu lebih ke teman-teman yang praktiknya itu udah jelas itu, praktiknya udah pengalamannya banyak juga. Nah mungkin dari situ teman-teman bisa mengembangkan diri lebih dalam, meskipun kalian backgroundnya dari SMA atau SMK itu sama aja menurutku. Jadi di vokasi ketika kalian kuliah, ya kalian mulai dari nol gitu, seperti itu. Jadi ya kita harus bangga menjadi anak vokasi. Ya meskipun mungkin ada beberapa masalah atau ada kendala gitu, namun ketika kita mencari celah untuk mengatasi kendala atau masalah itu, kita pasti bisa lah untuk unggul dari teman-teman yang lain, atau setidaknya itu setara dengan teman-teman yang S1 gitu. Dari diri sendiri ya Mas Iqbal. Benar, dari diri sendiri itu kita juga harus semangat lah itu. Siap. Ya kalau Mas Gustaf sendiri udah tahu nih kalau di D4 ini pasti bakal banyak praktek gitu dari ini. Sebelumnya udah tahu karena aku udah survei juga, maksudnya itu aku udah nyari-nyari di Google, kalau misalkan
D4 itu seperti apa, yang S1 seperti apa. Aku juga nanya cutting. Dan kebetulan kan pas waktu itu aku SMA aku 4 tahun. Iya. Otomatis ada teman-temanku yang sekolahnya 3 tahun udah lulus duluan kan. Dia juga ada yang juga kuliah. Nah, aku juga nanya dari POV mereka. Nanya dari POV mereka itu kalau misalkan di perkuliahan itu seperti apa. Terus juga ada beberapa teman-temanku yang lebih banyaknya itu juga gak lebih banyak sih, lebih seimbang. Maksudnya ada S1, ada yang D4. Nah itu aku tanya kelebihan dan kurangnya apa. Jadi aku lebih tahu kalau misalkan pas aku kuliah itu D4 itu seperti apa, apalagi di vokasi itu. Cocok D4 ya kan SMK gitu. Ya bisa dibilang gitu sih, karena kita udah di SMK terbiasa untuk praktek-praktek gitu kan ya. Namun gak menutup kemungkinan ya teman-teman SMA pun juga gak masalah untuk bisa kuliah di vokasi. Karena biasanya teman-teman SMA itu lebih apa ya, teorinya paham, cuman mereka itu harus ada wadah untuk memulai prakteknya gitu. Itu sih. Dan gak menutup kemungkinan teman-teman SMA itu juga bisa lebih unggul daripada teman-teman SMK. Jadi buat maba-maba ini kan sekarang udah mulai masuk ya. Ketika kalian dari SMK masuk ke vokasi, kalau saranku lebih merendah aja. Maksudnya bukan merendah sih, lebih apa ya? Membumi gitu ya. Ya membumi lah. Jangan kalian menunjukkan aku dari SMK aku bisa gitu. Ini kalian nih dibalap malah. Nah, teorinya kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian merasa lebih tinggi dari teman-teman SMA. Itu masih di semester awal. Tapi kalau di pertengahan semester wah itu sih. Jadi jangan apa ya? Jangan sombong atau jangan Berarti juga jangan gitu ya. ya benar. Kita sama-sama dari awal gitu. Hmm. Bersatu. Jadi gitu. Jangan ada yang berkecil hati sama sombong ya. Ya. Oke, Mungkin mungkin dulu ya. siap-siap silakan Pak. Ya mungkin itu untuk pengalaman masuk kuliahnya tadi. Dari Mas juga ini ya kalau nggak salah sudah pernah lolos pendanaan PUMN ya. Nah mungkin dari teman-teman ini ada yang belum tahu nih PUMN itu apa, terus syarat daftarnya gimana dan cara lolosnya itu gimana sih gitu. Oke. Mungkin untuk PUMN syarat pendaftaran dan lain sebagainya itu belum bisa aku bahas. Karena memang sekarang udah bukan PUMN namanya, tapi berganti ke PPKO. Dan itu sistematisnya itu juga mengikuti PPKO yang udah di sebelumnya. Namun waktu kemarin itu aku lulus PUMN itu karena yang pertama aku juga aktif di himpunan, dan itu namanya aja kan PUMN Program Ormawa Bangun Negeri. Jadi dari ormawa yang di fakultas ataupun univ itu bisa mendaftarkan atau menyerahkan proposal yang nantinya kan diseleksi oleh kemarin itu dari penyelenggaranya itu di vokasi seperti itu. Jadi kemarin itu aku nyusun proposal untuk mengagendakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Botaan itu di dekat sini. Dan alhamdulillahnya kita bisa lolos karena ya memang kita mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Kemudian juga kita sering konsultasi dengan dosen pembimbing, kemudian sama cutting-cutting yang sebelumnya. Namun koordinasi dengan cutting atau konsultasi dengan cutting itu mungkin bukan BUMN-nya, namun mereka itu mengalami program yang hampir mirip sama BUMN. Karena ini aku kurang tahu ya, setiap tahun itu pasti beda. Dan di tahun ini pun itu namanya PPKO. Dan mungkin kemarin teman-teman ada beberapa yang mendaftar juga, namun belum berkesempatan lolos. Dan memang apa ya, tingkat kesulitannya juga lebih sulit juga karena ya mungkin PPKO lebih udah lama juga, dan PUMN kemarin kan masih baru kan. Ya. Jadi alhamdulillahnya aku juga lolos di situ. Jadi kalau teman-teman pengen ikut PUMN lagi itu udah nggak bisa, tapi bisanya ikut PPKO. Jadi dipersiapkan untuk tahun depan karena tahun ini udah tutup seperti itu Mas Dan. Untuk PPKO harus masuk organisasi ya Mas? Harus masuk organisasi. Gini, PPKO ini sama kayak PUMN, cuman ada anggota yang nggak masuk organisasi nggak masalah. Yang penting kalau setahu itu
yang penting ada yang dari organisasi, apalagi ketuanya itu harus dari anak organisasi gitu. Jadi yo di sini teman-teman aku harap bisa join organisasi juga sih, maksudnya benefitnya itu banyak banget gitu kan. Banget. Itu Betul. Jadi gitu ya teman-teman, mungkin kalau yang mau ikut TPKO tahun depan bisa ikut organisasi, tapi nggak wajib juga, tapi harus ada teman lah ya mas ya di Ya. organisasi. Masuk tiba-tiba ikut kan nggak masuk gitu. ya karena udah nggak sesuai sama apa namanya ketentuannya gitu. Dari namanya aja PPKO ya? Ya kalau apa kan. Ya PPKO Ormawa itu. Oke, terus dari PUMN itu sebenarnya skill apa sih mas yang didapat itu? Oke, sebenarnya kalau dari PUMN kita lebih banyak ke soft skillnya ya. Pasti kita dituntut untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Kita harus bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Apalagi di Jakarta kan apa ya? Istilahnya masih menjunjung tinggi adat Jawa. Jadi kalau aku sendiri nggak masalah ya, karena aku juga dari Jawa Timur. Tapi kalau teman-teman yang dari Jakarta, Jabodetabek lah, Iya, Jabodetabek. itu lebih kesusahan untuk berkomunikasi dengan masyarakat sasarannya itu di luar Kenapa? kota. Bahasa Jawa juga ya? Pakai bahasa Jawa, lebih banyaknya pakai bahasa Jawa. Jadi teman-teman harus bisa beradaptasi gitu. Kalau enggak ya harus ada yang menerjemahkan gitu. Jadi dari situ skill komunikasi kita sudah biasa, kemudian skill manajemen waktu, kemudian mengelola uang, karena di situ kan kita terdanai ya. Terdanai itu berarti kita dapat dana dari yang mendanai. Dan waktu itu kan aku dari masuk dari dikti vokasinya. Jadi di situ kita harus bisa mempertanggungjawabkan, mengelola uang dengan baik juga, karena itu harus apa ya, istilahnya tersalurkan untuk masyarakat sasaran seperti itu. Gitu. Kemudian kita lebih apa ya, lebih bisa peka ke masyarakat juga. Kemudian banyak sih kita dapat relasi di masyarakat, karena di kelurahan Gotaan yang aku kemarin pemberdayaan di sana itu, orang-orang yang di sana itu meskipun udah sepuh-sepuh atau udah ya lanjut usia gitu, tapi semangat mereka itu dapat gitu. Jadi kayak di sisi lain kita kayak malu sendiri karena anak muda kok malah nggak semangat gitu kan ya. Jadi kita lebih terpacu semangatnya karena melihat bapak-bapak atau ibu-ibu yang pas waktu itu ikut agenda kita itu malah lebih semangat. Nah itu sih kalau yang tak dapetin gitu. Berarti soft skill ke masyarakat gitu ya mas? Betul. Mungkin itu juga kan tadi time management ya, karena di pertengahan kuliah kan Benar. masih aktif organisasi juga. Benar. Kemudian ya itu kira-kira susah nggak sih mas baginya itu? Untuk bagi waktunya jujur susah. Nah, Cuman mungkin dari awal aku semester berapa ya aku ikut dulu, semester 2 apa ya, pokoknya ikut organisasi itu ya. Awalnya aku keteteran, namun ya lambat laun bisa mengatur waktu itu. Jadi mungkin bisa karena terbiasa gitu ya. Jadi kita bisanya itu ya karena kita sering mengalami itu. Kita tahu gimana sih cara manajemen waktu kita untuk membagi dengan waktu kuliah, membagi dengan waktu organisasi, istirahat, seperti itu. Jadi pas waktu kemarin itu aku juga ngurus di PMN itu, ngurus di himpunan dan juga kuliah. Ya memang agak ribet juga, namun aku bisa ya istilahnya udah bisa ngatasin itu lah. Jadi teman-teman pun juga bisa sih menurutku, karena yo nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. asal terbiasa gitu. Ya, kita sudah terbiasa. Karena berlian tercipta di bawah tekanan. Ya nggak mas? Yang terakhir hari ini Mas Danu. Udah teman-teman, jadi untuk manajemen waktu itu perlu pembiasaan aja ya. Benar. Nah, kita kesibukan masing-masing harus bisa lah memanage waktu dengan baik supaya nggak ngeruin yang teman-teman yang lain juga. Di satu sisi juga kita harus tahu prioritas. Kalian prioritasnya kita yang penting itu yang mana, yang
nggak penting itu yang mana. Jadi biar kita juga bisa manajemen waktunya itu lebih enak juga gitu. Selain terbiasa tadi ya, seperti itu. Itu juga ya teman-teman, jadi haruslah kita belajar manajemen waktu, tapi juga sekalian kebiasaan seiringan dengan berjalannya kegiatan-kegiatan kita gitu. Terus kalau nggak salah juga nih Mas, kan dengar nih ya kabar angin nih masuk ke telingaku. Mas tuh ini ya lolos beasiswa Jarum nih. Keren banget ya sih, gede gak sih Jarum. Nah itu tuh gimana tuh? Apa yang buat Mas tuh bisa lolos gitu? Oh, Mungkin teman-teman juga pada nyari beasiswa kan, kayak gimana sih nyari beasiswa itu dan apa yang harus kita siapkan untuk daftar jadi beasiswa gitu, dapat beasiswa gitu. Oke. Untuk beasiswa Jarum, memang saat ini aku masih aktif dapat beasiswa Jarum sampai nanti insya Allah di sekitar bulan November lah. Nah, untuk cara mendapatkan beasiswa ya, kalau secara general nggak menjurus ke Jarum, kan harus aktif di kampus, kemudian juga aktif di kampus maksudnya kalian tanya cutting, kemudian nyari-nyari informasi ke dosen ataupun kalian nyari di media sosial, karena di media sosial pun kan kita juga lebih dipermudah gitu, ada informasi-informasi beasiswa. Namun pas waktu itu aku dapat informasi beasiswa Jarum itu dari temanku yang udah kuliah di Surabaya. Itu dia ngomong kalau misalkan beasiswa Jarum itu lumayan juga lah, maksudnya dia bukan basicnya dari mungkin atau ketentuannya itu harus dari keluarga yang mohon maaf ini yang kurang mampu atau gimana, tapi kamu bisa ikut atau bisa daftar beasiswa Jarum itu dari kamu aktif organisasi, kamu bisa kamu berprestasi, kamu itu bisa menyantumkan sertifikat itu untuk mendaftarkan beasiswa Jarum seperti itu. Jadi basicnya itu bukan background dari keluarga, namun dari kita sendiri itu kita di kampus itu seperti apa. Nah waktu itu aku juga menunggu tuh dari semester 1, semester 2 itu kan masih belum bisa. Nah bisanya itu di semester 3 itu mulai pembukaan. Nah di semester 3 aku nyoba mendaftar karena di situ alhamdulillah aku udah ada sertifikat di himpunan, di BEM, kemudian juga kepanitiaan itu aku cantumkan juga. Nah waktu itu tahapan-tahapannya itu ada seleksi berkas, kemudian juga tes tulis online, tes tulis offline, wawancara. Nah, alhamdulillah aku lolos semuanya dan sekarang aku menjadi beasiswa Jarum Universitas Negeri Yogyakarta itu. Jadi itu harus aktif ya, aktif cari informasi, terus tanya-tanya. Oh iya. Mohon maaf ya. Iya. Yang tadi kok bisa dapat beasiswa Jarum? Karena ya tadi kita aku aktif di organisasi. Nah itu jadi salah satu poin plus. Jadi salah satu poin plus. Atau mungkin teman-teman yang nggak join organisasi tapi juga berprestasi itu kalian bisa daftar juga. Namun untuk tahun depan ya, tahun ini kan udah itu tuh pendaftarannya dan ini udah seleksi berkas mungkin. Di sini ada Mas Danu sama penonton Mas. Sama penonton ya, sama teman-teman yang di belakang kamera ini juga mendaftar gitu. Jadi seperti itu. Namun ya beasiswa itu nggak hanya Jarum aja teman-teman. Tapi kebetulan aku dari Jarum. Nah kalian dari maba-maba mungkin yang nonton ini ya nanti itu bisa mendaftarkan di tahun depan itu kalian cari informasi selagi kalian aktif di kampus seperti itu. Harus aktif tanya-tanya, aktif cari info, terus kalau mau poin plus itu aktif organisasi atau prestasi gitu ya. Oke gitu. Nah dari tadi tuh kita udah ngomongin prestasi mulu nih Kak Danu. Nah kita bakal lanjut ke hal yang gak kalah penting nih. Apa tuh? Yaitu leadership. Soalnya prestasi yang hebat juga lahir dari keberanian buat ambil peran dan tanggung jawab. Aku dengar Mas Gustaf ini tuh punya moto yang cukup unik nih. Apa tuh Kak? Aja rumongso bisa, tur sing bisa rumongso. Artinya apa tuh Mas? Bisa dijelasin nggak Mas? Maksudnya apa gitu? Ini bahasa Jawa ya, rumongso bisa terus sing bisa rumongso itu kalian jangan merasa bisa.
Cuman kalian tuh harus bisa merasa, ya. Merasa bahwasanya kalian itu masih alhamdulillah, aku sendiri masih kurang. Kemudian juga aku masih belum banyak ilmu yang aku punyai. Jadi jangan merasa bisa gitu. Seperti yang aku bilang tadi pas waktu di awal tadi ya, kalian dari SMK daftar ke vokasi, jangan sampai kalian merasa kalian bisa gitu. Tapi kalian di situ harus misalnya kalau zaman sekarang itu lagi bisnisnya itu kalian harus mengusahakan gelas dimanapun kalian berada gitu kan ya. Jadi ya itu dari ajar rumus bisa terus yang bisa rumus itu ya sama kayak filosofi pengosongan gelas itu tadi. Jadi kalian jangan merasa bisa, meskipun itu kalian bisa ya. Cuman di satu sisi kan kita juga harus apa istilahnya ya nggak sombong juga, karena pastinya dari kita misalkan berkumpul dari aku sama Danu sama Windy juga kan, pasti kalian juga memiliki poin plus tersendiri. Nah itu aku juga nggak bisa yang terlalu ya bukan terlalu sebetulnya aku nggak boleh sombong gitu istilahnya kayak gitu sih. Oke, menurut Mas Bisa sendiri itu makna dari leadership itu apa nih? Oh iya, untuk leadership tadi ya. Jadi teman-teman, untuk leadership sendiri kemarin juga aku dapat ini pelatihan dari Jarum BSK Plus itu. Karena Jarum BSK Plus selain kita dapat uang saku, kita juga dapat pelatihan-pelatihan. Salah satunya leadership, itu tadi kan ya. Pertama karakter building, leadership, dan nation building. Nah, yang dibahas tadi kan leadership. Nah, leadership itu kan apa ya, soft skill. Tapi yang melaksanakan itu adalah leader. Jadi leadership itu adalah sebuah kemampuan dan itu bukan apa namanya tiba-tiba kita mempunyai skill itu. Jadi sering dianggap bahwasanya misalkan aku jadi ketua, terus ada orang yang ngomong, oh karena kamu pintar ngomong, karena kamu bisa memimpin teman-teman. Bukan kayak gitu, karena itu adalah proses atau kita bisa mempelajari soft skill itu. Jadi leadership adalah suatu soft skill yang bisa kita pelajari gitu. Jadi semua orang itu mampu menjadi seorang leader, dan namun seorang leader pun juga belum tentu dia memiliki skill leadership. Paham ya? Jadi leader sama leadership. Leader kan yang melakukan, leadership skillnya. Cuman seorang leader pun kadang dia juga belum bisa menerapkan skill leadershipnya ini. Karena kadang ada seorang leader itu dia cuma nyuruh-nyuruh aja kayak bos gitu kan. Padahal leader sama bos itu ya ada kayak gitu. Jadi si leadership pun bisa diterapin pas waktu kuliah itu. Misalkan nih dari diri kita sendiri dulu aja, kita lebih bisa untuk disiplin, kemudian kita bisa lebih untuk terjadwal mungkin, terus juga kita lebih apa ya, lebih mementingkan kayak misalkan skala prioritas tadi. Kita kuliah ya kita harus apa namanya, harus menyelesaikan perkuliahan kita. Jangan sampai kalian di organisasi aja, nah fokusnya jadi terbelah. Biasanya kan ada ya apa namanya yang fokus organisasi aja tapi kuliahnya nggak lulus ya, sama kayak gitu. Namun kalau misalkan di organisasi, seorang leader pun juga harus bisa membersamai teman-temannya yang menjadi staff. Jadi jangan sampai di situ kalian hanya nyuruh-nyuruh aja. Jadi ya seperti itulah. Kemudian leadership pun juga bisa dipecah lagi soft skillnya. Jadi kayak ada public speaking, kemudian juga apa namanya manajemen juga ada, kemudian problem solving, banyak lah sebenarnya kayak gitu. Jadi menurutku memang sangat penting teman-teman untuk belajar leadership itu. Oke nih, itu ya Kak. Jadi leadership itu benar penting banget ya teman-teman. Itu soft skill. Tapi ya walaupun dia seorang leader, tetap perlu biasa gitu. Tidak bisa tiba-tiba jadi leader tuh kan susah. Oke Mas, kan Mas sempat jadi ketua nih di RPE sama di BEM nih. Turning point-nya tuh apa Mas? Kenapa Mas Gustavo memilih jadi ketua gitu? Jadi ketua di RPE dan di BEM gitu. Oke,
Yang pertama sebenarnya nggak ada kepikiran ya dari aku masuk kuliah terus menjadi ketua dan lain sebagainya, nggak ada kepikiran sama sekali. Namun di situ pas awal aku ikut organisasi kan itu ikut langsung dua organisasinya, di himpunan sama di BEM. Nah di situ aku juga dikasih tahu sama angkatan atas, angkatan 19, angkatan 20. Itu mereka sangat suportif banget, maksudnya ketika kamu di organisasi kalau bisa ya kamu menyelam lebih dalam, maksudnya jangan hanya setengah-setengah. Namun misalnya orang Jawa ngomongin nyemplung ya sekalian meeting dulu, kayak basah gitu lah. Iya. Jadi di situ aku pas tahun kemarin berarti ya 2024 itu aku mencoba untuk mencalonkan diri menjadi ketua MVE dan alhamdulillah juga terpilih. Dan pas waktu mencalonkan diri untuk menjadi ketua BEM itu sebenarnya aku juga ragu-ragu sebenarnya, karena aku takut gak bisa bagi waktu dengan magang, kemudian dengan kuliah, apalagi dengan proker-proker yang ada di BEM sendiri, karena itu adalah tanggung jawab yang besar juga karena udah lingkupnya di fakultas bukan di departemen lagi. Namun di situ aku juga balik lagi mencari saran ke teman-teman seangkatan, kemudian juga konsultasi dengan kakak tingkat yang angkatan 20, angkatan 21 juga, kemudian angkatan 19. Itu mereka sangat suportif. Mereka juga memberikan aku semangat juga. Nah di situ aku berarti kalau misalkan aku ada kepercayaan dari orang-orang terdekatku lah istilahnya, nanti aku bisa lah menjalankan itu semua. Jadi ya kemarin aku memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai ketua BEM karena ada dukungan dari teman-teman di belakangku seperti itu. Dari dukungan teman-teman tuh jadi lebih pede gitu ya? Benar. Buat mencalonkan diri jadi ketua gitu. Oke, terus selama jadi ketua ini sebenarnya ada kendala ya sih mas? Trouble gitu, pas ketua HMV kan baru pertama kali nih menjabat jadi ketua. Nah itu apakah ada kendala dan apa ada bedanya gitu sama yang sekarang? Oke. Kendalanya banyak banget sebenarnya. Cuman yang menjadi kendala karena vokasi UND ini kan unik kan ya, jadi kita ada di kampus Wates yang di Ponorogo dan juga kampus Semarang Gunung Kidul. Itu jarak menjadi kendala karena kita mau koordinasi dengan teman-teman pengurus inti maupun pengurus harian yang ada di Wates maupun di Gunung Kidul itu kesusahan karena kita harus mencari tempat di entah itu di tengah-tengah maupun di salah satu kampus. Namun ya kalau misalkan pelaksananya di Wates saja ya kasihan yang Gunung Kidul. Kalau pelaksananya di Gunung Kidul saja kasihan yang teman-teman di Wates. Jadi kita harus bisa membagi waktu dan juga membagi istilahnya tempat-tempat yang nantinya kita akan jadikan untuk sebagai tuan rumah gitu. Jadi itu yang menjadi permasalahan entah itu pas aku di AMVE maupun di BEM sekarang, karena di AMVE dulu kan aku juga mengurus dua kampus karena yang elektronika prodi elektronika itu ada satunya di Gunung Kidul. Namun saat ini aku di BEM juga malah lebih gede juga loh, jadi ngurus fakultas yang ada di Wates maupun di vokasi Gunung Kidul seperti itu. Nah untuk yang kendala lainnya ya mungkin aku harus bisa lebih adaptif juga karena background dari teman-teman ini kan berbeda-beda. Nggak semuanya dari prodiku aja, karena mungkin dari Windy, dari MP ya, terus dan dari elektronika mungkin masih serumpun. Terus ada teman-teman yang di belakangnya, ada dari mesin, ada dari tata rias juga. Nah itu aku harus bisa adaptif agar istilahnya ya menjaga komunikasi agar tetap baik, terus juga melaksanakan program kerja ini juga bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Lebih ke lebih ke wilayahnya ya, dari vokasi wilayah jadi kendala. Cuman terus sebenarnya tinggal adaptif aja. Cuman ya kendala-kendala yang masalah wilayah ya kita istilahnya itu bisa menghadapinya dengan, kalau lagunya Dewa itu kan hadapi dengan senyuman. Ya emang kayak gitu, jadi itu jadi sebuah bercandaan teman-teman yang di Wates maupun di Gunung Kidul, apalagi yang ikut organisasi ya sekarang di BEM, kita juga lebih sering bercandaan seperti itu karena ya kita satu keluarga juga. Satu keluarga.
Gitu sih. Siap, udah siap. Dari kayak teman-teman nih ada yang angkat tangan nih, dari teman-teman gimana? Iya. Ada yang mau ngajuin pertanyaan ada? Aku. Oke, mungkin aku mau nanya kan sekarang tuh Mas Gustaf kan udah jadi ketua BEM ya. Nah, gimana sih cara Mas Gustaf buat ngilangin gap antara seorang ketua sama stafnya kayak aku? Karena tuh biasanya tuh staf tuh canggung gitu loh kalau mau ngobrol sama ketuanya. Oke. Dan gimana cara Mas Gustaf buat ngilangin gap itu? Untuk menghilangkan gap ya, gap apalagi aku di angkatan 22, terus juga staffku ada angkatan 23 pun 24. Nah itu aku cara menghilangkannya ya setiap kali ada program kerja yang mungkin aku bisa datang di situ, aku juga lebih membangun chemistry. Itu mungkin aku bisa memposisikan diri menjadi teman-teman dari staff-staffku ini. Tapi beda kalau misalkan urusannya nanti udah di forum yang formal dan itu membahas tentang organisasi, dan di situ kita tetap ada gap karena harus ada kayak gitu. Kalau misalkan aku sama staffku mungkin terlalu terlalu chemistry-nya kuat banget, itu kan jadinya istilahnya ntar anak ini jadi semena-mena gitu loh. Nah itu harus tetap ada gap, namun juga aku harus bisa membersamai teman-teman juga, dan juga nggak terlalu kaku lah. Nah, aku biasanya ngajak ngobrol, ngajak bercanda, jadi nggak yang terlalu otoriter atau kayak gimana gitu kan. Nah sebisa mungkin aku menerapkan seperti itu. Jadi pas waktu rapes atau waktu kumpul sama teman-teman di organisasi itu aku selalu ngomong kalau misalkan kalian ada hal yang mau dibicarakan di luar organisasi ya silakan. Itu aku nggak membatasi itu. Aku di sini juga menjadi teman kalian gitu. Jadi biar teman-teman ini juga lebih terbuka gitu. Namun juga ketika pelaksanaan proker mereka tetap profesionalitas. Jadi harus tahu ini ya Mas, tahu waktu dan tahu tempatnya, kapan harus jadi teman, kapan harus menjadi pemimpin gitu. Betul banget, betul banget. Kita sekarang ini kan nggak ada gap ya Mas. Tuh, gimana Mbak? Jawab dulu. Menjawab, terima kasih. Oke, ada teman-teman yang lain nih? Ada yang bertanya? Enggak ya, sebal-sebal udah nggak ada nih. Oke, jadi ini mungkin itu sih yang dibahas kita hari ini Mas. Mungkin bisa masuk ke segmen closing. Nah, rasa-rasa obrolannya makin seru nih Kak Danu. Tapi sebelum ditutup nih, kita bakal masuk ke segmen closing statement yang bisa buat pesan-pesan kecil buat maba tahun ini. Kalau dari Mas Gustaf sendiri, balik ke semester 1, apa sih yang pengen Mas Gustaf bilang ke diri Mas Gustaf sendiri? Oke. Untuk di semester 1, kalau misalkan aku melihat diriku yang semester 1 ya lebih berprestasi aja sih. Tuh. Cuman kalau aku pesan ke maba-maba 2025 ini, aku harap teman-teman bisa menentukan kalian di kampus ini tujuannya kuliah aja atau ada ingin mencari pengalaman yang lainnya. Entah itu kalian di organisasi, kalian join lomba-lomba, ataupun kalian join organisasi yang ada di luar kampus. Itu terserah kalian. Cuman pesanku juga satu, kalian ada tanggung jawab ke orang tua kalian untuk menyelesaikan kuliah kalian. Jadi jangan sampai molor-molor seperti itu. Mungkin itu sih untuk teman-teman maba ya. Tapi untuk teman-teman yang udah di pertengahan semester kayak Mas Danu, Mbak Windy ini, silakan kalian menyimpulkan sendiri. Oke teman-teman, itu tadi omongan kita bareng Mas Gustaf nih. Dari alasan pilih vokasi, cerita beasiswa, sampai ke leadership, semuanya no basa-basi. Oke, thank you banget buat Mas Gustaf yang udah meluangkan waktu hari ini. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin. Kemudian semangat buat teman-teman yang sedang berjuang mungkin cari beasiswa, cari pencapaian, atau mungkin lagi ini nih tes masuk organisasi ya Mas. Oke, baca-baca ini, dengerin Mas ya, dengerin ide gitu. Aku Danu. Aku ini. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jaga kesehatan, Semangat kuliahnya. selalu bahagia. Masih di Podavi Podcast Anak Vokasi. Dadah.